anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semangat untuk tetap sehat ya. Hari ini kita kembali akan belajar PPKN, tetapi masih pada materi bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar untuk 2 materi, yaitu hakikat demokrasi dan dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Hari ini kita akan belajar untuk materi kita yang ketiga, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Anak-anak, pada materi ketiga ini kita akan lebih perdalam lagi tentang bagaimana negara yang demokratis itu. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Baiklah, kita akan uraikan makna dari 4 indikator negara demokrasi tersebut. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar, dan hukum tidak boleh pandang bulu. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Artinya, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Untuk yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil. Semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul. Nah, anak-anak, untuk 4 kebebasan itu merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara kita. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Nah, anak-anak, apa saja perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi? Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, juga membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, bahkan kepada diri kita sendiri. Menuntut hak tetapi setelah melaksanakan kewajiban. Menggunakan kebebasan dengan rasa penuh tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, dan membiasakan diri untuk memberikan kritik yang bersifat membangun. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan kita pada materi hari ini adalah, pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak
melalui distribusi pendapatan yang adil. Tugas mandiri kalian hari ini, buatlah contoh masing-masing 3 perilaku yang mencerminkan upaya penegakan nilai-nilai demokrasi pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pada lingkungan bangsa dan negara. Baiklah anak-anak, kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar, sukses selalu, dan terima kasih.